Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari kenaikan Yesus Kristus. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, kami undang bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1, kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami.
Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosa terjamah hingga kau jadi putih bersih. Tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih. Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih? Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama mendengarkan perintah hidup baru. Perintah hidup baru dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Aku mau iring di kau, aku mau ikut di kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu di kayu salib. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada saat ini. Biarlah kiranya saat ini menjadi saat di mana firman Tuhan diberitakan kepada setiap hati yang rindu disapa oleh sabda Allah. Untuk kemudian firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan dan nama Tuhan ditinggikan senantiasa. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Markus pasal 16 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya.
Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali diperdengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesudah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Pertama kepada Maria Magdalena, lalu juga kepada 2 orang yang sedang dalam perjalanan keluar kota. Kalau di Injil Lukas disebutkan, mereka sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu Maria Magdalena dan 2 orang murid ini menyampaikan berita kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid yang lain. Lalu kita bertanya, bagaimana reaksi murid-murid yang lain mendengar kesaksian Maria Magdalena dan 2 murid itu? Dicatat pada ayat 11 dan 13, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya, dan akhirnya Tuhan Yesuslah yang sendiri menampakkan diri kepada 11 muridnya waktu mereka sedang makan. Di situ Tuhan Yesus mencela kedegilan hati mereka dan ketidakpercayaan mereka. Kenapa Tuhan Yesus mencela mereka? Karena mereka ini tidak percaya bukan karena kurang bukti, bukan karena kurang saksi, tapi karena mereka kurang iman dan hatinya yang degil. Mereka mengeraskan hatinya. Kalau kita bisa memahami, murid-murid ini adalah orang yang selalu ikut Yesus, bersama-sama Yesus. Bahkan mereka melihat kuasa dan mujizat Tuhan Yesus. Murid-murid loh, orang yang selalu bersama Yesus. Kalau murid-murid saja tidak percaya, apalagi seisi dunia dan orang yang lainnya. Karena itu Tuhan Yesus langsung datang ke hadapan mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya. Tugas pengutusan ialah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ayat 15. Artinya di sini yang tadinya keselamatan itu hanya untuk bangsa Israel, sekarang keselamatan itu dinyatakan ke seluruh dunia. Yang penting untuk diperhatikan Bapak Ibu Saudara,
Sebelum murid-murid ini diutus untuk menjadi saksi Injil, mereka harus percaya terlebih dahulu. Percaya dulu, baru siap diutus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian apa inti Injil yang disampaikan? Intinya itu ada di ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini kita bisa melihat ada dua respon yang pasti didapatkan dari pemberitaan Injil. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Ini pasti. Yang enak itu kalau memberitakan Injil, lalu semua orang langsung percaya. Tidak ada yang bantah, tidak ada yang nolak, tidak ada yang benci. Enak. Sedangkan ini jelas-jelas dari awal Yesus sudah bilang, pasti ada yang percaya dan pasti ada yang tidak percaya. Masalahnya yang tidak percaya itu bisa jadi membenci murid-murid, menganiaya mereka, bahkan membunuh mereka. Ini berat. Siapa yang sanggup? Siapa yang mampu menjadi utusan Tuhan? Dianiaya, dibunuh. Jelas murid-murid tidak akan mampu. Mereka tidak sanggup. Dan Tuhan Yesus tahu ketidaksanggupan murid-murid itu. Karena itu Tuhan Yesus menyatakan di ayat 17. Ada tanda-tanda yang menyertai mereka. Kita lihat tandanya. Mengusir setan. Bicara dengan bahasa yang baru. Memegang ular. Minum racun maut tetapi tidak celaka. Meletakkan tangan ke atas orang sakit. Dan orang sakit itu menjadi sembuh. Sesudah Tuhan Yesus menyampaikan semua hal ini, Tuhan Yesus kemudian terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Yang perlu kita pahami, frase duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan cuma diterima di sorga, tapi disambut dengan luar biasa. Duduk di sebelah kanan Allah itu menunjukkan kemuliaan dan kehormatan. Tuhan Yesus kembali ke sorga karena memang itu tempat dan posisi Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di atas segala raja. Bagian berikutnya kemudian bagaimana dengan murid-murid yang masih tinggal di dunia ini. Dikatakan di ayat 20 mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Catatannya, mereka pergi bukan dengan kekuatan sendiri, tapi disebutkan di situ Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kuasa Tuhan hadir dalam diri mereka dan Tuhan meneguhkan setiap firman yang disampaikan oleh murid-muridnya tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tentang percaya dulu, baru kemudian siap diutus. Percaya dulu. Ada seorang bapak menceritakan kisah Musa dan orang Israel yang berhasil menyeberang Laut Teberau. Bapak ini cerita ke anaknya. Nak, dulu Musa dan bangsa Israel itu dikejar tentara Firaun. Akhirnya Musa berhasil menyeberang Laut Teberau. Caranya lewat jembatan. Sesudah Musa berhasil nyebrang, supaya tidak dikejar oleh Firaun dan oleh tentaranya, Musa langsung potong jembatan itu. Jadi Firaun dan tentaranya mati tenggelam. Itu ceritanya. Anaknya mukanya bingung. Dan kemudian dia tanya kepada bapaknya. Loh, Pak, bukan gitu ceritanya, Pak. Ceritanya itu Tuhan yang membelah Laut Teberau. Terus Musa dan orang Israel lewat dari tengah-tengah laut yang kering itu. Bapaknya jawab lagi. Mana ada kayak gitu, nak? Nggak mungkin ada orang jalan di tengah-tengah laut. Nggak usah percaya sama Alkitab itu. Anaknya bilang lagi. Loh, Pak, kok Bapak nggak percaya sama Alkitab? Bapak kan pendeta. Wah, ternyata bapaknya ini pendeta. Ini nih pendeta yang kayak gini. Hamba Tuhan tapi tidak percaya firman Tuhan.
Pelayan firman tapi tidak beriman kepada sang firman. Seperti murid-murid Yesus. Ikut Yesus ke sana kemari, melayani bersama Yesus, melihat mujizat dan kuasa Yesus. Tapi mereka tidak percaya. Masih tidak percaya dan degil hatinya. Memang jogal dan jugul. Dasar utama untuk menjadi murid Tuhan dan menjadi saksi Tuhan adalah percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua tentang diutus memberitakan Injil. Setiap kita, semua orang Kristen diutus untuk memberitakan Injil. Mungkin ada yang bilang, loh Pak Pendeta, bukannya itu tugasnya pendeta memberitakan Injil, tugasnya majelis, tugasnya pelayan PAPT. Kok kami yang cuma jemaat ikut harus memberitakan Injil? Gimana sih Pak Pendeta? Saya mengutip perkataan Santo Fransiskus dari Assisi. Dia berkata begini, beritakanlah Injil setiap hari. Kalau diperlukan, baru pakai kata-kata. Saya ulang perkataan Fransiskus dari Assisi. Beritakan Injil setiap hari. Kalau perlu, baru pakai kata-kata. Maksudnya adalah memberitakan Injil itu yang paling utama bukan lewat kata-kata kita, tapi lewat sikap hidup dan karakter iman kita sehari-hari. Jadi kalau memberitakan Injil itu lewat sikap hidup dan karakter iman sehari-hari, berarti tidak harus sarjana teologi, tidak harus master teologi, doktor teologi, tidak harus pendeta majelis. Setiap orang Kristen bisa menunjukkan sikap hidup dan karakter yang mencerminkan citra Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang melihat sikap hidup kita akan melihat kemudian citra Kristus di dalam diri kita. Ada 3 buah gitar saling ngobrol. Gitar pertama dia bilang begini, aku ini gitar yang sangat mahal. Karena aku dibuat dari kayu mahoni pilihan. Makanya aku disimpan di kotak khusus. Gitar kedua dia bilang, aku ini gitar yang sangat langka. Karena aku ini gitarnya John Lennon yang pernah hilang dan ditemukan kembali. Makanya aku disimpan di kotak khusus. Gitar ketiga dia cuma berdiri di sudut begitu. Lalu dia ngomong, aku ini gitarnya GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Sudah tua aku, sering dipakai sama Anto dan sering dipakai sama Pak Pendeta. Aku mungkin bukan dari mahoni, mungkin juga bukan kepunyaannya John Lennon. Tapi aku selalu dipakai untuk mengiringi jemaat Tuhan bernyanyi. Mereka yang mendengarkan melodi alunan gitar ini, mereka ikut memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Injil itu diibaratkan gitar ini, maka seharusnya Injil itu bukan untuk disimpan, tapi untuk disampaikan. Bukan disimpan, tapi disampaikan. Dan orang yang mendengarkan melodi-melodi dan alunan dari Injil, orang yang mendengarkan berita Injil ini akan percaya dan turut memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari kenaikan ini kita diutus, dipanggil untuk percaya dan memberitakan Injil Kristus. Memberitakan bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit dan naik ke sorga dalam segala kemuliaannya. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Malaikat bersujud.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, menghayati kenaikan-Mu ke sorga, bersama dengan gereja dan umat Tuhan di seluruh muka bumi. Secara khusus kami jemaat Tuhan GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh bersatu hati, melalui syafaat ini berdoa bagi kehidupan segenap umat manusia dan bangsa-bangsa. Di tengah badai pandemi yang masih ada di tengah hidup kami memohon belas kasih Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami. Berkati setiap orang yang berjuang untuk proses pemulihan, perawatan, dan kesembuhan. Kami berdoa Bapa di sorga bagi pemerintah bangsa-bangsa, khususnya pemerintah di negara kami, negara Indonesia. Berkatilah para pemimpin dari tingkatan yang tertinggi sampai yang terendah. Dengan hikmat-Mu maka setiap pemimpin kami akan mampu menghadirkan damai sejahtera, ketentraman, dan keamanan. Berkati Bapa di sorga, biarlah kiranya gereja Tuhan pun mampu menyuarakan suara kenabian di tengah bangsa-bangsa ini. Kami juga berdoa untuk segenap persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-gereja Tuhan. Khususnya kami doakan Majelis Sinode GPIB, segenap fungsionaris, staf, dan karyawan. Berkati rencana pelaksanaan persidangan Sinode GPIB, berkati BP Mupel Jambi. Secara khusus berkatilah GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Kami doakan setiap jemaat Tuhan di sektor pelayanan 1, 2, dan 3, dan seluruh jemaat Tuhan yang menjadi simpatisan. Dalam setiap beban pergumulan hidup, Tuhan menopang dan menolong kami senantiasa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh keberadaan, setiap rumah tangga, biarlah Tuhan menolong kami untuk memelihara cinta kasih suami istri, orang tua dan anak, satu sama lain hidup dalam kasih Tuhan. Di tengah berbagai badai kehidupan Tuhan, Engkau menolong kami terus berseru dan berserah kepada Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, untuk seluruh kehidupan usaha pekerjaan kami. Allah cukupkan kebutuhan hidup kami, dan dengan itu kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan sekedar harta dan materi, tetapi seluruh hidup kami boleh dipakai untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah juga anak-anak kami dalam segala kehidupan mereka. Tumbuh kembang, pendidikan, dan masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Rekan-rekan presbiter bersama keluarga, kantoria, organis, dan semua yang terlibat dalam tim multimedia. Bapa di sorga memberkati bersama dengan keluarga terkasih. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 84, bait pertama dan bait kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terimalah persembahan syukur hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 303, bait 1 dan 2. Apa kita kan berhimpun? Apa kita kan berhimpun ikut umat yang kudus.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh dan seluruh pelayan yang bertugas menyampaikan kepada kita semua, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.